Yang terhormat Kepala BPGB Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu Khair, yang kami hormati penanggung jawab PSP dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, penanggung jawab PSP dari Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sasaran Angkatan 3, fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3, Pokja PSP BPGB Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah PSP Angkatan 3 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan karunia serta hidayahnya, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring dalam rangka mengikuti penutupan pelatihan Komite Pembelajaran Angkatan 3 dan dilanjutkan dengan sosialisasi dan persiapan IAT pada Satuan Pendidikan untuk PSP Angkatan 3. Bapak Kepala yang kami hormati, izinkan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan PKP sebagai berikut. Program Sekolah Penggerak adalah program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif, literasi dan numerasi, maupun non-kognitif, yaitu tentang karakter, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi tersebut diawali dengan adanya sumber daya manusia yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul tersebut. Untuk itulah, dalam rangka penguatan SDM sekolah, maka dilakukan pelatihan dan pendampingan di Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Pelatihan pembelajaran pada program Sekolah Penggerak ini menggunakan pembelajaran paradigma baru dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sekolah, guru atau pendidik PAUD, serta pengawas sekolah dan penilai dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru dalam PSP dilakukan secara kolaboratif dan bertahap. Tahap awal yang dilaksanakan dan telah kita laksanakan adalah pelaksanaan pelatihan komite pembelajaran bagi kepala sekolah dan guru yang terdiri dari guru BK dan guru umum serta pengawas sekolah yang telah dilaksanakan secara daring, sinkronus dan asinkronus. Fasilitator yang mendampingi sasaran pada angkatan 3 ini berjumlah 154 yang berasal dari unsur praktisi pendidikan, dari perguruan tinggi maupun dari dinas pendidikan dan praktisi pendidikan lainnya. Sasarannya adalah kepala sekolah 1 orang, 2 guru, yang 1 orang guru nantinya akan berfungsi sebagai guru BK dan pengawas sekolah. Materi utama yang disajikan adalah tentang kurikulum dan pengenalan platform teknologi prioritas. Untuk materi tambahan bagi guru BK terkait dengan materi bimbingan dan konseling, kemudian untuk tambahan khusus pada pengawas sekolah terdiri dari fasilitasi, coaching, peran pengawas sekolah sebagai pemberdaya dan KSE. Narasumber materi dalam kegiatan PKP ini adalah fasilitator sekolah penggerak dan narasumber tambahan untuk kegiatan PKP guru BK adalah narasumber BK yang telah dilatih dari direktorat dan juga narasumber tambahan untuk PKP bagi pengawas sekolah. Jumlah jam pertemuan untuk KS dan guru 73 JP, terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk guru BK 83 JP, asinkronus dan sinkronus juga, serta untuk pengawas sekolah 107 JP, terdiri dari kegiatan asinkronus dan sinkronus.
Waktu pelaksanaan bagi guru dan kepala sekolah dimulai tanggal 22 Mei dan berakhir tanggal 16 Juni 2023 yang lalu. Kemudian bagi guru BK ada tambahan waktu sampai tanggal 21 Juni 2023 dan untuk pengawas sekolah ada tambahan sampai dengan tanggal 24 Juni 2023. Bapak Kepala Balai Besar yang kami hormati, demikian secara singkat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan komite pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Mohon dengan hormat, Bapak Kepala Balai Besar berkenan untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan pelatihan komite pembelajaran Angkatan 3 ini secara resmi. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan yang telah aktif memotivasi sekolah penggeraknya. Kepada Bapak Ibu Fasilitator yang telah membersamai peserta PKP dengan sangat baik, dan juga kepada Bapak Ibu peserta PKP yang telah selesai mengikuti kegiatan pelatihan Komite Pembelajaran Angkatan 3 ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diterima dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi dan persiapan terkait dengan pelaksanaan Indoors Training PSP Angkatan 3, di mana Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran 1 bulan lebih, dan selanjutnya Bapak Ibu akan diwajibkan untuk melaksanakan IHT di satuan pendidikan masing-masing dan juga melakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing kepala sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Balai Guru Penggerak 7 provinsi tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Suleni, dari Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Bali, NTB, Papua, dan Papua Barat, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berasal dari 7 provinsi tersebut, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang berbahagia. Setelah sekian hari Bapak Ibu mengikuti pelatihan komite pembelajaran, ini saatnya Bapak Ibu akan melakukan in-house training pada satuan pendidikan masing-masing. Ini izinkan saya share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu juga bertanya-tanya kenapa kok ada dari teman-teman kita dari provinsi lainnya. Di Indonesia ini ada 6 balai besar guru penggerak, dibagi untuk mendampingi beberapa provinsi terkait dengan pelaksanaan program sekolah penggerak. Untuk BPGB Provinsi Jawa Timur itu 8 provinsi termasuk Jawa Timur dan 7 provinsi yang sudah saya sampaikan tadi. Tindak lanjut pasca PKP, desain dan mekanisme untuk Indoors Training. Latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama terkait tindak lanjut pasca PKP yang telah Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah ikuti selama 1 bulan lebih kemarin. Kemudian pengimbasan kepada guru di sekolah yang belum ikut PKP setelah komite pembelajaran mengikuti PKP. Jadi sasarannya nanti adalah guru yang belum mengikuti PKP Angkatan 3. Kemudian untuk IHT pengawas, pengimbasan kepada rekan sejawat pengawas sekolah
agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas serta mendorong pembentukan kelompok belajar di lingkungan dinas pendidikan. Karena Bapak Ibu pengawas sekolah nanti akan melakukan pendampingan terhadap sekolah penggerak dalam wilayah binaannya. Semakin banyak sekolah non-PSP yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, mendorong pengawas untuk paham secara lebih pada materi dan implementasi kurikulum merdeka. Ini nanti dampaknya dari IHT yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada pengawas sekolah lainnya yang belum mengikuti PKP, sehingga pengawas sekolah tersebut bisa mendampingi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah binaannya. Kemudian gambaran pelaksanaan IHT ini, pertama sasaran untuk IHT satuan pendidikan itu adalah guru atau pendidik PAUD di satuan pendidikan yang belum mengikuti PKP. Kemudian yang untuk pengawas sekolah di suatu dinas pendidikan yang belum mengikuti PKP. Jadi sasarannya bagi guru dan juga PS yang belum mengikuti PKP PSP Angkatan 3. Yang menjadi narasumber untuk IHT satuan pendidikan adalah kepala sekolah, guru atau pendidik PAUD, atau pengawas sekolah atau penilik yang mengikuti PKP Angkatan 3 dan mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk IHT pengawas sekolah adalah pengawas sekolah yang ikut PKP, dan bisa juga fasilitator yang berasal dari unsur pengawas. Pelaksanaannya sudah terjadwal dan terstandar untuk semua satuan pendidikan. Kemudian untuk IHT pengawas sekolah bersifat himbauan, diserahkan pada kebijakan dan kebutuhan dinas pendidikan masing-masing. Jadi kalau untuk IHT satuan pendidikan ini wajib Bapak Ibu dilaksanakan di sekolah. Untuk pengawas sekolah nanti diserahkan kepada dinas pendidikan, kebijakan dan kebutuhan dinas masing-masing daerah. Kemudian bentuk kegiatannya, bentuk penyelenggaraan dengan kegiatan khusus IHT untuk IHT satuan pendidikan, dan untuk IHT pengawas sekolah bentuk penyelenggaraan fleksibel dapat dimasukkan dalam kegiatan pengawas seperti MKPS. Jadi bila dinas akan melaksanakan IHT untuk pengawas sekolah, nanti bisa dilakukan pada kegiatan MKPS atau KKPS yang biasanya itu 1 bulan sekali, atau kebijakan dari dinas, mengikuti kebijakan dari dinas. Untuk sumber anggaran, Bapak Ibu, IHT satuan pendidikan itu berasal dari BOS kinerja satuan pendidikan. Kemudian untuk IHT pengawas sekolah berasal dari anggaran dinas pendidikan masing-masing daerah. Sehingga untuk IHT pengawas sekolah ini fleksibel, diserahkan kepada kebijakan dinas pendidikan masing-masing. Kemudian setelah melaksanakan IHT, pihak yang melaporkan IHT satuan pendidikan adalah kepala sekolah, dan juga IHT pengawas sekolah adalah pengawas sekolah penyelenggara IHT pengawas melalui akun SIM PKB masing-masing kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Pelaporannya 2 kali, yaitu pelaporan pembukaan dan pelaporan pelaksanaan via SIM PKB. Yang untuk IHT pengawas sekolah tidak terdapat pelaporan di SIM PKB. Pelaporan kegiatan IHT sesuai kebijakan dan kebutuhan masing-masing daerah. Itu yang untuk IHT pengawas sekolah. Yang untuk IHT satuan pendidikan ini wajib Bapak Ibu kepala sekolah untuk melaporkan 2 kali di awal dan di akhir, yaitu pelaporan pembukaan dan pelaporan pelaksanaan. Untuk pelaporan ini nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu beserta demo pelaporannya melalui SIM PKB. Pelaksanaan terjadwal dan terstandar. Kemudian yang untuk pengawas sekolah ini bersifat himbauan.
Jadwal pelaksananya Bapak Ibu, bila di sini ini adalah perencanaan awal. Perencanaan awal sebelum ada jadwal untuk sosialisasi IHT ini. Jadi yang awalnya 21 Juni sampai 14 Juli 2023, maka setelah adanya penjadwalan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi IHT, Bapak Ibu di Satuan Pendidikan bisa menjadwalkan setelah tanggal 26 Juni ini. Jadi besok bisa dimulai, kemudian dan seterusnya sampai terakhir tanggal 14 Juli 2023. Sedangkan untuk IHT pengawas sekolah tanggal 15 Juli dan berakhir tanggal 30 November 2023. Jumlah materi IHT pada satuan pendidikan itu 13 materi, 11 materi umum, dan 2 materi khusus bimbingan konseling. Ini yang telah Bapak Ibu dapatkan saat kegiatan PKP kemarin. Kemudian untuk IHT pengawas sekolah, 15 materi IHT, 11 materi umum, dan 4 materi khusus pengawas sekolah. Jumlah JP untuk IHT satuan pendidikan itu 48 JP, 42 JP materi umum, dan 6 JP untuk 2 materi khusus BK. Dan yang untuk IHT pengawas sekolah adalah 58 JP, 42 JP materi umum, dan 16 JP materi khusus pengawas sekolah. Moda pelaksanaannya Bapak Ibu bisa secara daring maupun luring. Bila daring maksimal itu 4 JP, nanti ada penjadwalannya per harinya 4 JP. Kemudian kalau luring maksimal 8 JP per harinya. Untuk struktur program dan JP IHT, ini Bapak Ibu ya, yang kemarin itu sinkronus di PKP 4 JP, di IHT-nya itu menjadi 3 JP dan seterusnya. Materi nanti akan saya share juga, dari Bapak Ibu bisa melihat struktur program dan penjadwalannya. Kemudian ini untuk tambahan materi BK dan pengawas. Untuk BK dan pengawas dari evaluasi tahun lalu tidak disebutkan membutuhkan atau JP tambahan, maka tidak ada penambahan JP untuk materi BK dan pengawas sekolah yang tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi di sini karena pelatihan komite pembelajaran tahun kemarin dan angkatan yang kedua dan angkatan ketiga ini berbeda Bapak Ibu. Yang sekarang KS, guru, PS untuk materi umum dijadikan satu, kemudian yang untuk guru BK dan pengawas sekolah ada tambahan materi khusus. Ini lini masa IHT-nya. Untuk sosialisasi dan persiapan, ini kita laksanakan di tanggal 26 Juni 2023. Kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu, tanggal 27 mulai besok sampai dengan tanggal 14 Juli 2023. Komite pembelajaran, guru, kepala sekolah, dan guru BK melaksanakan IHT di satuan pendidikan masing-masing. Untuk pengawas sekolah, dimulainya 14 Juli 2023. Komite pembelajaran pengawas melaksanakan IHT di lingkup dinas pendidikan untuk pengawas yang belum mengikuti IHT. Ini bisa dilaksanakan seperti disampaikan tadi Bapak Ibu ya, di MKPS atau KKPS. Refleksi dan pengisian laporan IHT satuan pendidikan rentang pada tanggal 15 sampai 25 Juli 2023. Setelah IHT dilakukan baik di lingkup satuan pendidikan dan dinas pendidikan, maka komite pembelajaran dapat membuat laporan IHT sesuai dengan lingkupnya. Batas pengumpulan untuk laporan akhir IHT satuan pendidikan tanggal 26 Juli 2023. Jadi setelah melaksanakan IHT, Bapak Ibu kepala sekolah, terakhir batas untuk
penyampaian laporannya adalah 26 Juli 2023. Ini jadwal yang luring Bapak Ibu. Jadi ada 8 JP setiap harinya sampai hari ke-6, mulai pukul 8 sampai dengan 15.45. Terakhir di hari kedua, keempat, dan ke-6 itu masing-masing ada refleksi. Dan di awal hari pertama, nanti setelah pembukaan itu Bapak Ibu peserta IHT wajib mengerjakan pretest. Dan di hari ke-6 nantinya di hari terakhir itu ada post-test. Ini yang untuk daring Bapak Ibu sampai hari ke-12 karena satu hari maksimal adalah 4 JP. Kemudian untuk instrumen evaluasi IHT-nya terdiri dari instrumen evaluasi penyelenggaraan, instrumen evaluasi narasumber, dan pre serta post-test. Untuk penyelenggaraan, ini berkaitan dengan kemudian peserta dalam memperoleh informasi, kemudian terkait dengan jadwal dan durasi kegiatan, kemudian ketiga adalah tentang pelaksanaan pembelajarannya, keempat penyediaan konten dan materi pelatihan, kelima tentang kehadiran peserta, dan keenam adalah hambatan dalam pelaksanaan. Untuk evaluasi narasumbernya, evaluasi narasumber yang pertama tentang penguasaan terhadap materi yang disampaikan, kemudian kemampuan menyajikan materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan tujuan pelatihan, dan seterusnya hingga poin ke-7 tentang keterampilan dalam mengelola waktu. Dan untuk pre dan post test nantinya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sudah mengikuti kegiatan IHT. Kegiatan pre-pos ini dibuat berdasarkan rancangan penulis modul PKP. Rancangan struktur pre-pos ini sementara disamakan dengan struktur pre-pos saat Bapak Ibu PKP. Ini nanti tautan untuk instrumen evaluasinya Bapak Ibu ada di sini juga. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kepada peserta IHT.